Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Agriculture Media Center, acara podcast yang diadakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian yang bekerja sama dengan Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Perkenalkan, nama saya Bisma Alhamal Sudarsalis. Saya di sini selaku moderator yang akan memandu jalannya acara podcast pada hari ini. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Siapakah dia? Kita tunggu sesaat ini. Kita sambut, inilah dia, Gubernur Fakultas Pertanian dan Wakil Gubernur Fakultas Pertanian. Silakan Pak, digunakan dulu hand sanitizer-nya karena di sini kita mematuhi protokol kesehatan. Oh iya, siap. Oke. Untuk maskernya bisa dilepas, tidak, karena kita sudah menggunakan hand sanitizer sebelumnya kan. Sebelum kita berbincang-bincang nih, alangkah baiknya kalau kita perkenalan terlebih dahulu dari gubernur dulu nih. Baik. Silahkan. Mungkin dari teman-teman mahasiswa sekalian ya, ada beberapa yang tahu tentang saya dan juga karakter saya yang mungkin lebih besarnya sih di prodi di prodi manajemen sumber daya perairan. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Tijani Rizalfadillah. Saya prodi manajemen sumber daya perairan angkatan 2018. Kalau asalnya nih Pak, dari mana? Asal. Kalau asalnya ya dari asli Madura. Oh, dari Madura. Oke, selanjutnya dari wakil gubernur kita, monggo Pak, dipersilahkan. Kalau saya Muhammad Afwan Mukti, bisa dipanggil Afwan atau Mufti kayak gitu. Ya. Nah, saya ini dari Kelautan, angkatan 2018, aslinya dari Lamongan. Oh, dari Lamongan ya. Udah beda logatnya. Udah beda dari logat. Kita bicara tentang logat, punya logatnya sendiri-sendiri nih. Tapi tetap maksudnya. satu. Tapi tetap satu ya. Chemistry-nya nyambung. Ya, kalau saya lihat dari gubernur dan wakil gubernur ini kayaknya sudah sangat dekat nih. Nah, mungkin bisa diceritakan kedekatannya itu, Pak. Kalau dari saya ya, kalau Ya. dekat sih nggak begitu dekat sih. Cuman ya kita satu sama lain tuh mengetahui chemistry masing-masing gitu. Jadi kalau Afwan sedang apa, terus lagi apa, itu kalau lagi suasananya hatinya sedang buruk, sedang kacau, saya selalu bisa paham. Itu apa ya? Kita seakan-akan kita apa ya? Bisa paham satu sama lain lah gitu. Iya. Kalau dari pandangan dari Bapak Wakil Gubernur nih gimana nih untuk kedekatannya? Kalau kedekatannya sih kita dari ospek dulu kan udah bareng kayak gitu kan, apalagi Fakultas Pertanian. Dan juga kegiatan-kegiatan Fakultas Pertanian kan banyak yang kayak supporteran. Akhirnya timbul saling support di situ kayak gitu. Apalagi Himasura dan Himala. Waktu itu kan deket-deketnya kayak gitu. Iya Pak. Kalau kita bicara gubernuran nih Pak, apa sih alasannya kakak-kakak sekalian ini untuk maju sebagai gubernur dan wakil gubernur? Mungkin dari Bapak Gubernurnya dulu nih. Saya terus dari tadi. Ya. Apa-apa ditanya saya terus ya. Ini kan kita juga bahas dari dua sudut pandang sekaligus. Oke, baik. Kalau alasan saya sih banyak sebenarnya. Karena dari awal pun saya masuk ke Fakultas Pertanian, saya merasakan kekeluargaan yang sangat kental. Kenapa? Khususnya ya, yang para alumni itu tanggung jawab moral itu pasti masih melekat. Gitu. Saya masih merasakan kekeluargaan dari para alumni di situ. Nah makanya saya ini tertarik gitu. Alasannya
kenapa saya mau jadi gubernuran, saya pengen memperbaiki dan mempertahankan hal yang seharusnya memang sudah dari dulu itu kental di pertanian, sampai kapanpun itu tetap identitas pertanian di situ. Ya, jadi kekeluargaannya Pak ya di sana Pak ya. Kalau dari wakil gubernur nih alasannya? Untuk alasan sendiri banyak ya, dinamika saat mau maju apa enggak itu antara godaan dan support kayak gitu. Iya. Namun dari godaannya dulu nih Pak, gimana nih Pak? Godaannya dulu nih. godaannya karena masa pandemi kayak gitu kan, Oh, iya. enakan di rumah aja. Tapi atas kesadaran diri dan juga support ke teman-teman dari teman-teman itu membuat saya mulai sadar akan pentingnya bagaimana sih pertanian kedepannya mau dibuat apa seperti itu. Oh iya iya. Kayak terpanggil lah. Oh terpanggil. Jadi kalian di sini itu merasa terpanggil bagaimana nih cara memperbaiki Fakultas Pertanian itu ya. Sangat luar biasa itu Pak. Terus kalau kita bicara gubernuran juga, apa sih visi dan misi gubernur dan wakil gubernur ini? Gitu. Kalau visi misi sih, kalau skala besarnya ya universalnya ya kita sudah sampaikan ya. Biasanya kita pengen ngompakin Fakultas Pertanian itu aja sih. Kalau visi misinya itu sudah saya jabarkan semuanya, dan sampai sekarang pun ya lihat aja lah ke depannya nanti untuk masalah. Iya. Namun untuk periode ini kan kita punya jargon. Oh iya. Oh punya jargon, punya Iya. jargon. Apa tuh Pak jargonnya gimana? Itu sudah melekat di pamflet waktu kita pencalonan itu, Oh, ada iya. 3P itu ya. Gimana Pak? Apa 3P itu seperti apa? Proaktif, Ya. progresif, dan Profesional. Profesional. Dan 3 tersebut itu dirangkul oleh kekeluargaannya. Wah, sangat luar biasa ya. Jadi sangat memegang teguh kekeluargaan tersebut Pak. Siap, Ya, itu. Kalau dilihat dari Badan Eksekutif Mahasiswa sendiri, ada berapa departemen sih Pak? Kalau kita lihat dari tahun lalu, itu ada satu departemen yang dihapus nih, yaitu Departemen Keagamaan ya. Mungkin dari tahun ini seperti apa Pak? Kalau tahun ini sih ya gak jauh beda sih dengan periode kemarin, karena ya memang kita tetap ada 7 departemen Ya. ya, dan juga kalau dari tahunnya 2 tahun sebelumnya itu kan ada yang namanya Departemen Keagamaan. Nah di situ untuk periode sekarang itu memang gak ada, karena kita lebih mendekatkan kepada sosmanya, Departemen Sosma. Jadi keagamaan dan lain sebagainya itu masuk ke sosma. Oh. Di situ lebih mendekatkan ke kekompakannya gitu loh. Jadi kalau kita kurang seimbang dalam keagamaan tersebut, kita bakal kayak apa ya, kurang maksimal gitu. Jadi kita tekankan kepada sosmanya aja. Jadi ditekankan juga kita tidak boleh membeda-bedakan agama di sana. Benar, Pak, ya? di situ. Baik, sangat luar biasa nih Pak ya. Terus kalau periode BEM tahun ini, apakah ada yang membedakan dari periode-periode sebelumnya nih Pak? Ada sebenarnya, pasti ada. Dari periode sebelumnya 2 tahun lalu yang masa-masa kita bersama di kampus, sampai tahun kemarin yang harus diam di rumah, dan periode kali ini kita punya rancangan dan inovasi terbaru terkait apa yang akan kita lakukan ke depannya. Kita kan sudah menyesuaikan di masa pandemi kayak gitu. Kita sudah terbiasa, kita bisa merubah dari yang dulu sampai kita membiasakan hal tersebut. Oh gitu. Kalau dengar-dengar nih ada logo tentang identitas Fakultas Pertanian nih Pak. Itu sudah menjadi isu besar ya, udah menjadi rahasia umum. Iya. Ya mumpung ini kesempatan. Iya. Kesempatan di podcast pertama ini. Ya. Sebenarnya ini sudah ada pembahasan sih dengan seluruh BK dan juga DPM waktu itu, tentang pembahasan bagaimana sih keinginan kita untuk periode sekarang gitu loh. Ya. Jadi untuk perihal logo itu sebenarnya kita sudah didiskusikan dengan ormas sekalian. Ada perubahan lah, ada dinamikanya di waktu tersebut. Jadi namanya itu Pancaheksa. Ya. Sebenarnya ya itu saya rasa itu sebagai identitas buat Fakultas Pertanian, di mana hal tersebut atau logo tersebut bisa dipakai atau digunakan oleh semua ormawa sekalian. Jadi kalau kita membuat kabinet nih, membuat kabinet itu akan menjadi periode sekarang saja gitu, tidak bisa digunakan oleh periode selanjutnya atau lain sebagainya gitu. Dan juga kalau
dibuat logo kita harus menggunakan caranya muswa gitu. Ya jadi ya kita sebagai identitas saja sih. Identitas di mana ini menjadi karakteristik dari Ormawa sekalian. Jadi ada terobosan baru di sana. Iya. Kalau bicara tentang Pancaheksa itu sendiri, Pak, apa sih filosofi dari Pancaheksa itu? Mumpung saya juga bawa logonya, ini bisa di-share dan juga nanti bisa dijelaskan. Iya, Nah, bisa ditunjukkan Pak di kamera. Nah, logo Pancaheksa. Ya mungkin pengen megang. Tapi ya, ini coba dilihat dulu. Logo terbaru nih, Pancaheksa. Mungkin bisa dijelaskan filosofinya, Pak? Oke, dari logo tersebut dari sisi kanan dulu ya. Itu ada itu sebenarnya sebuah padi dan juga ada warna yang mencakup semua himpunan gitu. Dan juga kenapa kita ambil padi, karena kita tahu karakteristik padi itu seperti apa, bisa hidup di banyak tempat seperti itu. Dan juga padi itu sifat yang semakin banyak ilmunya, dia semakin merunduk. Gitu. Kalau dilihat nih Pak, ada warna-warna yang berbeda nih. Apa aja nih kalau warnanya, kalau boleh tahu nih? Nah, ini ada agroteknologi. Warna hijau ya? Ya, hijau. Terus agribisnis warna kuning. Terus teknologi industri pertanian yang warna merah. Terus ada ilmu kelautan yang warna biru. Yang biru tua ini Pak ya, biru tua. Dan juga ada manajemen sumber daya perairan yang warnanya biru muda ini ya. Terus Pak, untuk selanjutnya ini Pak, yang ini nih apa nih filosofinya? Kalau itu sih apa ya, semacam celurit ya, di mana kita ada di pertanian dan juga kita ada di Madura, itu kita kenal yang memang celuritnya gitu. Ya itu sebagai apa ya, kayak lebih enak dipandang aja sih. Dan kenapa itu ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu karena kita terdiri dari 6 UKM. Ada 6 UKM. Ada 6 UKM di Fakultas Pertanian. Dan juga untuk Pancaheksanya itu, Panca kan artinya 5. Ya. Dan heksa itu artinya 6 gitu. 6. Nah, makanya Pancaheksa yaitu terdiri dari 5 himpunan dan juga 6 UKM. Wah, sangat luar biasa ini, Pak. Dan itu untuk 21 ya memang periodenya kita sekarang gitu. Nah, untuk yang di bawah, yang ini ya, itu yang seperti bulan atau wajah gitu loh. Ya. Itu adalah BEM. Badan Eksekutif Mahasiswa. Kenapa saya di situ rancangnya di bawah dan juga teman-teman menyetujui? Karena dari hal tersebut bisa dikatakan BEM adalah wadah dari semua Ormawa sekalian, kayak gitu. Jadi harus menjadi wadah, menjadi hal yang paling bawah untuk menopang Ormawa sekalian untuk mengembangkan potensi yang ada di dalamnya. Kayak gitu. Sangat luar biasa ya Pak ya, ternyata logonya ini mengandung filosofi yang sangat erat juga dari segi kekeluargaannya juga di sini. Dan dari fungsi Badan Eksekutif Mahasiswa itu sendiri juga dibahas di logo ini. Sangat luar biasa. Ya jadi untuk harapannya sih teman-teman Ormawa menggunakan logo tersebut secara baik, ya, menjaga nama logo tersebut, identitas kita, seperti menjaga harga diri kita di situ. Kalau semisal mau diambil untuk periode selanjutnya, dari kami pun mempersilahkan. Karena itu sebagai alasan kami kenapa kami tidak menjadikan ini sebagai kabinet atau lain sebagainya. Dan kami juga menjelaskan untuk teman-teman semua Ormawa bagaimana sih persetujuannya. Karena memang dari awal ini ada banyak perubahan kan. Ya, karena kami juga sebelum memberikan pengofikan masalah Pancaheksa ini ada perubahan dari nama yang sebelumnya Pancawarna itu menjadi Pancaheksa karena memang lebih identik dengan pertanian di sini, dan juga dari warna-warna yang ada di bawahnya, yang pertamanya itu warna-warni tapi dibuat hitam. Kenapa hitam? Karena setiap UKM kan menyerap setiap warna yang ada di HMP. Karena warna hitam itu karakteristiknya karena menyerap warna-warna yang ada di sekitarnya. Siap. Sangat luar biasa ya untuk logonya itu ya, filosofinya. Terus untuk Fakultas Pertanian nih Pak, mungkin Bapak punya pandangan-pandangan
kendalanya ke depan, kira-kira bukan kendala ya, tapi tantangannya ke depan apa sih untuk Fakultas Pertanian itu sendiri? Untuk tantangan sih banyak lah pastinya. Setiap periode itu memiliki tantangan masing-masing. Iya. Cuman kalau untuk sekarang apapun tantangannya, tentang apapun itu kami siap untuk berproses untuk mengatasi hal tersebut kayak gitu. Contohnya sekarang kita juga bisa dibilang bangkit di masa pandemi. Iya. Bangkit di masa pandemi, gimana kita harus mencoba untuk bangkit dari keterpurukan yang kemarin-kemarin, yang ketidaktahuannya tentang bagaimana sih mekanisme sistematis yang ada di kampus atau kemahasiswaannya, itu kita juga harus bangkit di situ. Dan juga untuk maba yang angkatan 20 kayak kemarin tentang ospek lain sebagainya, tentang pekaderisasi, tentang karakter balding, itu seakan-akan untuk kedepannya lebih diperbaiki, itu sih sebagai tantangannya gitu. Untuk dari sudut pandang dari wakil gubernurnya mungkin? Untuk tantangan sendiri akan banyak ada di periode ini, karena kondisi juga, apalagi kita punya PR bagaimana angkatan 20 dan juga angkatan 21 itu menjadi tanggung jawab kita seperti itu. Belum lagi di setiap HMP ataupun di UKM itu pasti fungsi dari dikembalikan lagi ke fungsi kita. Kita BEM ini untuk apa? Kita ada untuk semua ormawa kayak gitu. Iya. Jadi kita serap semuanya seperti karakter, mungkin karakter kita yang hitam yang bisa menerima ataupun menyerap dari setiap permasalahan-permasalahan seperti itu. Iya. Baik, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Pak. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan terakhir. Mungkin kakak-kakak sekalian punya harapan ke depannya untuk BEM sendiri, Fakultas Pertanian. Mungkin dari Bapak Gubernurnya dulu nih. Untuk Terus-terusan harapannya nih. Kalau pertanyaan-pertanyaan itu, kenapa kok harus saya pertama gitu? Ya, karena kita kan juga punya dari dua sudut pandang nih Pak. Kita ambil dari sudut pandang pertama dulu. Baik. Jadi untuk masalah harapan ya? Ya. Kalau harapan sih cuman satu sih. Saya pengen yang namanya kekeluargaan yang saya rasakan dari awal saya masuk Fakultas Pertanian itu tetap kental ya. Kenapa? Semua organisasi memang untuk berproses. Tapi bagi saya, organisasi tanpa rasa kekeluargaan bagaikan raga tanpa hati. Wah, sangat luar biasa. Mungkin dari Bapak Wakil Gubernur nih. Sedikit menyambung sih. Iya. Kekeluargaan tanpa kesenangan itu hampa. Nah, Siap. Wah, jadi kekeluargaan yang harus ditekankan di sini nih Pak ya. Wah, sangat luar biasa sekali. Kita mengundang narasumber yaitu Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, dan pembicaraan yang sangat luar biasa untuk hari ini. Terima kasih nih untuk Gubernur Mas Tijani dan Wakil Gubernur Mas Afan yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan podcast pada hari ini. Mungkin buat teman-teman yang ingin ketemu langsung dengan gubernur dan wakil gubernurnya, bisa janjian ya di luar, entah itu di warung kopi atau lain-lain tempat sebagainya. Boleh Pak ya? Boleh. Jadi saya terima kasih kepada para penonton yang telah menonton video ini, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk channel ini. Dan jangan lupa tunggu episode selanjutnya pada podcast Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Dan untuk yang terakhir Pak, kita jargon tentang BEM itu tadi Pak ya. Mungkin saya nyebutkan, nanti Bapak yang menyebutkan jargonnya. siap. BEM FP 2021 Proaktif, progresif, dan profesional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.